Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga selalu semangat ya, walaupun dalam masa pandemi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian dua matriks. Akan tetapi, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena segala sesuatu, kesehatan, dan juga kenikmatan yang kita dapatkan saat ini, datangnya dari Allah SWT. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah Ibu sediakan melalui Google Form yang Ibu taruh di kolom deskripsi ya, karena absensi tersebut berguna untuk mengecek kehadiran kalian pada pembelajaran operasi perkalian dua matriks. Nah, sebelum itu kemarin kita sudah mempelajari tentang operasi-operasi yang ada dalam matriks. Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan juga ada perkalian dengan skalar. Nah, saat ini kita lanjutkan lagi. Jadi, operasi perkalian dua matriks itu apabila ada matriks A dikalikan dengan matriks B, hasilnya bagaimana? Caranya seperti apa? Akan kita pelajari hari ini. Nah, langsung saja. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama ada menganalisis konsep operasi perkalian dua matriks. Yang kedua adalah menghubungkan konsep operasi perkalian dua matriks itu ke dalam permasalahan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah memecahkan masalah sehari-hari dengan konsep perkalian dua matriks. Jadi jangan salah, walaupun kita belajarnya tentang matriks, akan tetapi matriks tersebut bisa kita gunakan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahannya seperti apa? Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, sebelum itu kita ingat kembali bagaimana sih bentuk matriks itu. Jadi misalkan ada matriks dengan ordo M dikali N, maksud M dan N ini apa sih sebetulnya? Nah, matriks M di sini adalah merupakan banyak baris yang ada pada suatu matriks. Nah, jadi baris itu merupakan bagian yang horizontal, yang ini, A11, A12, seterusnya sampai A1N. Nah, itu adalah baris, jadi baris yang horizontal. Kemudian yang N adalah kolom. Kolom berarti yang vertikal, betul sekali. Jadi kalau ada suatu matriks, misalkan matriksnya matriks 3 kali 2, berarti barisnya ada? Ya, betul, ada 3 dan juga kolomnya ada. Oke, ada 2, betul sekali. Jadi untuk penulisan matriks, yang pertama adalah baris dulu, kemudian kolom. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke ilustrasi berikut untuk operasi perkalian dua matriks. Kita baca dulu. Suatu perusahaan bergerak di bidang kuliner akan membuka 3 cabang besar di Kalimantan Timur karena ada isu untuk pemindahan ibu kota. Jadi perusahaannya ingin buka cabang di sana. Nah, ada di kota Balikpapan, Samarinda, dan juga Kutai Kartanegara. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk melancarkan usahanya itu. Di antaranya ada handphone, ada komputer, dan juga ada sepeda motor. Akan tetapi, perusahaan tersebut tetap mempertimbangkan harga persatuannya untuk membeli peralatan tersebut. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa sih total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini dengan rincian biaya yang sudah tertera sebagai berikut. Jadi untuk cabang 1 memerlukan 7 unit handphone, 8 komputer, 3 sepeda motor. Cabang 2 ada 5 handphone, 6 komputer, dan juga 2 sepeda motor. Kemudian di cabang ketiga ada 4 handphone, 5 komputer, dan juga 2 sepeda motor. Nah, masing-masing sudah mempunyai harga satuan. Yang pertama harga handphonenya 2 juta, harga komputernya 5 juta, kemudian harga sepeda motornya yang paling mahal adalah 15 juta. Nah, untuk penyelesaiannya kita amati berikut. Anak-anak bisa sambil mengerjakan sembari Ibu pandu ya. Nah, untuk menentukan total biaya pengadaan peralatan tadi, kita gunakan cara manual terlebih dahulu. Kita hitung satu-satu, berapa biaya yang harus dikeluarkan pada masing-masing cabang. Untuk cabang pertama, 7 unit handphone dikali 2 juta, karena harga satuannya 2 juta. Ditambah 8 unit komputer dikali 5 juta, karena harga satuannya tadi 5 juta, betul. Kemudian ada 3 unit sepeda motor, itu harusnya ada tanda kali, mohon maaf, dikali 15 juta sebagai harga satuannya. Nah, setelah dicari, ternyata jumlahnya adalah 99 juta untuk cabang yang pertama.
pertama. Kemudian untuk cabang yang kedua, nah caranya sama. Jumlah keperluan pengadaan peralatan dikalikan harga masing-masing persatuannya. Nah, di cabang 2 ini ternyata memerlukan biaya 70 juta rupiah. Nah, kemudian cabang ketiga, berapa besar biayanya? Nah, caranya sama dan diperoleh total biaya untuk cabang yang ketiga itu adalah 63 juta. Jadi sudah kita ketahui ya, total biaya pada masing-masing cabang, mulai cabang 1, cabang 2, dan juga ada cabang 3. Nah, kemudian kita amati penjelasan berikut. Jika tadi kita sudah merinci tentang kebutuhan peralatan dan juga harga persatuannya, harga handphone, harga komputer, dan juga harga sepeda motor. Nah, ternyata kebutuhan peralatan di toko cabang ini tadi bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, kita lihat sekilas saja sudah tampak ya, ini matriksnya seperti ini juga sudah bisa bentuk matriks. Nah, Ibu tuliskan kembali misalkan matriks C. Penulisan matriks ingat menggunakan huruf besar, huruf kapital. Jadi matriks C ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi matriks C 3 kali 3. Nah, matriks C ini adalah matriks yang merepresentasikan kebutuhan peralatan untuk cabang-cabang yang di perusahaannya tadi. Nah, kemudian untuk harga persatuannya, kita juga bisa merepresentasikannya dalam bentuk matriks. Nah, kita misalkan dengan matriks D. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Betul, jadi matriks D 3 kali 1. Nah, 2, 5, 15 ini merupakan harga persatuan dari peralatan-peralatan tadi. Nah, jika kita sudah mendapatkan matriks C yang merupakan representasi dari peralatan-peralatan yang dibutuhkan, kemudian ada matriks D yang merupakan harga persatuan barang, lalu untuk langkah selanjutnya bagaimana nih untuk hasilnya? Nah, ternyata total biaya pengadaan peralatan tadi, total biaya pada cabang 1, 2, 3, itu kita juga bisa representasikan dalam bentuk matriks. Nah, ini misalkan matriksnya matriks E. Nah, jadi 99 juta, 70 juta, 63 juta ini tadi kita bentuk ke dalam matriks. Nah, kalau tadi kita menghitungnya dengan cara biasa, cara manual, dengan kita kalikan per itemnya dengan per harga satuan, kemudian kita jumlah. Nah, ternyata setelah kita representasikan dalam bentuk matriks tadi, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Nah, kita amati yang bagian awal ini, 783, ini adalah representasi peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada cabang, yaitu matriks ini tadi matriks C. Kemudian ada 2515 ini adalah harga persatuannya atau matriks D. Kemudian sama dengan matriks E yang merupakan total biaya pada setiap cabang. Jadi bisa kita tuliskan matriks C dikali matriks D sama dengan matriks E. Atau kebutuhan peralatan di setiap cabang dikali dengan harga-harga persatuannya sama dengan total biaya yang harus dikeluarkan untuk perusahaan tersebut. Jadi masalah tadi untuk mengetahui berapakah total biaya, kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks, yaitu perkalian 2 matriks. Nah, secara matematisnya bisa kita lihat seperti ini. Perkalian 2 matriks apabila ada matriks A, M kali N, dikali matriks B, N kali M, sama dengan matriks C, M kali M. Kita perhatikan fokus pada ordonya. Jika matriks A dengan ordo M kali N, dan matriks B dengan ordo N kali M, kita lihat, ada N. Menghasilkan matriks C yang berordo M kali M. Jadi, sifat perkalian 2 matriks ini, dua matriks ini bisa dikalikan jika kolom, ya yang belakang ini kolom, jika kolom matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Ibu ulangi lagi, 2 matriks dapat dikalikan atau dapat dioperasikan apabila kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Jadi nanti hasilnya adalah matriks C dengan ordo M dikali M. Sampai sini Ibu harap jelas ya. Nah, lalu kita lanjut. Untuk sifat-sifat perkalian pada matriks. Jika ada matriks A dengan ordo M kali M dikali matriks B
berordo n kali K, itu tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Karena kenapa? Baris dan juga kolom atau ordonya nanti bisa berbeda. Jadi apabila persyaratan yang awal tadi tidak terpenuhi, maka kedua matriks pun tidak bisa dioperasikan. Betul. Nah, kemudian ada sifat lagi. Ada apabila matriks A dikalikan matriks identitas, itu sama dengan matriks identitas dikali matriks A, dan sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, perlu diketahui, matriks identitas sudah Ibu berikan di sini. Jadi matriks identitas itu merupakan matriks satuan yang biasanya bentuknya bujur sangkar seperti ini. Nah, next. Nah, ini, Ibu mempunyai contoh ada dua matriks yang dapat dikalikan dan tidak dapat dikalikan. Kita fokus pada contoh yang pertama. Di sini. Ada matriks, misalkan ini matriks A. Berarti ini ordenya berapa? Ordenya 3 kali 3, betul sekali. Ada matriks A, ini dengan orde 3 kali 3. Sedangkan matriks yang satunya, matriks yang belakang, ada P, Q, R, S, T, U. Nah, ini matriksnya berorde berapa? Berorde 3, berorde berapa? 2 kali 3, betul sekali. Nah, jadi matriks yang pertama ordenya adalah 3 kali 3. Sedangkan matriks yang kedua ordenya adalah 2 kali 3. Nah, sesuai definisi atau persyaratan yang awal tadi, maka dalam hal ini kedua matriks tidak dapat dikalikan atau tidak dapat dioperasikan. Karena kenapa? Kolom matriks pertama berbeda dengan baris matriks yang kedua. Betul sekali. Jadi yang pertama tadi kolomnya 3, yang kedua barisnya 2, tidak dapat dikalikan. Nah, sedangkan yang ini contoh dua matriks yang dapat dikalikan. Yang dapat dikalikan yang pertama ini ada matriks dengan orde berapa? Ya, betul. Orde 2 kali 4. Oke, betul. Good job. Nah, sedangkan matriks yang kedua ini ordenya berapa? Ordenya baris dulu 4 dikali kolomnya ada 2. Oke, jadi matriks yang awal ini ordenya adalah 2 kali 4 dikali dengan matriks berorde 4 kali 2. Nah, bisa dioperasikan karena apa? Memenuhi syarat, yaitu kolomnya 4, kolom matriks yang pertama ini, sama dengan jumlah baris matriks yang kedua, yaitu jumlah barisnya ada 4. Nah, sampai di sini Ibu harap bisa dipahami ya. Nah, apabila ada yang kurang paham, bisa bertanya pada kolom komentar. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada cara-cara untuk mengalihkan sesuai dengan urutannya. Jadi, misalkan ini ada matriks dengan orde 2 kali 2. Jadi, dikalikan dulu baris yang atas, baris yang pertama, dikalikan dengan kolom yang pertama. Nah, kemudian baris yang kedua, ini dikalikan dengan kolom yang pertama juga. Nah, penempatannya di sini, sudah Ibu rinci. Nah, kemudian untuk selanjutnya, baris yang pertama ini dikali dengan kolom kedua, menjadi di sini, di bagian atas, pojok kanan atas, dan kemudian untuk baris yang kedua dikalikan dengan kolom yang kedua, ditaruh di sini. Nah, jadi dikalikan sesuai urutannya. Begitupun untuk matriks 3 kali 3. Jadi, jika ingin mengalihkan, yaitu baris dulu dikali semua kolom, baris dulu dikali semua kolom. Jadi misalkan ini, ada baris pertama dikali dengan kolom yang pertama, yaitu A dikali P ditambah B kali R. Nah, begitu seterusnya. Nah, yang ini untuk matriks 3 kali 3. Nah, selanjutnya ada matriks 3 kali 3 dikali matriks 3 kali 2, seperti contoh yang awal tadi. Nah, sudah Ibu berikan rinciannya, bisa dipahami. Nah, kemudian ada contoh soal. Jadi kita langsung aplikasikan pada contoh soalnya. Tentukan hasil kali KM jika K dan M seperti di bawah ini. Yaitu ada K matriks berorde berapa? Ya, betul. Matriks berorde 3 kali 1, 2, 4, 3. Sedangkan matriks M berorde 1 kali 3. Oke, betul, yaitu 1, negatif 2, 4. Nah, seperti tadi, karena sudah memenuhi syarat, yaitu K ordenya 3 kali 1, dan M ordenya 1 kali 3, maka nanti akan menghasilkan matriks dengan orde 3 kali 3. Bagus, betul sekali. Nah, jadi ini barisnya kita kalikan dengan kolom.
Nah, ini hasilnya 2 dikali 1, 2 dikali min 2, 2 dikali 4, dan seterusnya. Nah, hasilnya ini bisa anak-anak semuanya simak. Nah, ini jadi dikalikan satu-satu semuanya, barisnya dikalikan kolom, barisnya dikalikan kolom, barisnya dikalikan kolom, begitupun seterusnya sampai nanti menghasilkan matriks dengan orde 3 kali 3. Nah, seperti itu. Nah, baik. Jadi bisa dipahami ya, cukup mudah sebetulnya, hanya diperlukan ketelitian dan juga hati-hati dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian dua matriks ini. Nah, kemudian ini ada latihan soal. Nah, ada latihan soal ya. Jadi ada 3 latihan soal. Yang pertama, langsung tinggal mengoperasikan. Yang kedua sama. Nah, yang ketiga ini ada soal cerita. Agen perjalanan menawarkan beberapa paket wisata ke Balikpapan. Paket 1 terdiri 4 malam menginap, 3 wisata, 5 kali makan, dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk menyatakan paket-paket yang ditawarkan itu dalam bentuk matriks seperti di awal yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah kita simak bersama ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan biaya tiap paket dengan perkalian matriks, dan juga ada paket mana yang paling murah. Nah, latihan-latihan soal ini bisa anak-anak kerjakan, dan untuk minggu depan akan kita bahas satu persatu untuk mengecek bagaimana pemahaman anak-anak semuanya mengenai materi operasi perkalian dua matriks. Nah, sudah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan dulu. Kita ingat terlebih dahulu apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, jika ada matriks M kali N, yang M tadi apa? Oke, menunjukkan baris. Kemudian yang N menunjukkan, oke, betul, kolom. Jadi matriks M kali N yang pertama adalah baris, yang kedua adalah kolom. Bagus. Nah, kemudian untuk persyaratan dua matriks bisa dikalikan. Syaratnya apa? Oke, bagus sekali. Syaratnya adalah jika kolom matriks yang pertama sama dengan jumlah baris matriks yang yang kedua. Nah, kalau misalkan berbeda bagaimana, Bu? Ya berarti tidak bisa, tidak bisa dioperasikan atau dikalikan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami pelajaran pada hari ini. Jangan lupa soalnya dikerjakan sebagai latihan, minggu depan kita bahas bersama. Nah, baik, ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Semoga anak-anak semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan untuk menghindarkan kita dari virus COVID-19. Nah, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.